Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dengan komunitas sel, untuk bertumbuh bersama-sama belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel, dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi. Ibadah sekolah minggu dan remaja pukul setengah 9 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun yang berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat, dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, di Tuhan kita boleh kembali beribadah. Sama-sama kita akan memperhatikan firman Tuhan yang saya beri judul Hamba yang Merdeka. Bapak Ibu. Semua orang pengen merdeka, betul ya? Pengen, intinya apa sih merdeka itu? Jauh lebih baik gitu ya, jauh lebih, bukan hanya bebas, tapi merdeka itu merasakan sesuatu yang lebih baik di negeri ini. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, muncul fenomena bendera ini. Waktu beberapa hari lalu, orang mengibarkan bendera ini, bendera animasi begitu ya. Pengibarnya bukan ingin melawan negara, tapi mereka kepingin negara ini lebih baik. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana jika keinginan menjadi lebih baik ini nggak pernah terjadi, Bapak? Kita secara pribadi juga kepingin hidup kita lebih baik. Dari ke hari kita usaha supaya punya hidup lebih baik. Tapi gimana kalau keinginan kita jadi lebih baik ini tidak pernah terjadi, tidak pernah terwujud. Banyak yang mengalami ini, banyak ya. Orang mati dalam keadaan yang buruk, yang tidak sesuai harapannya banyak. Memang kenyataannya hidup itu tidak adil, Bapak. Life is not fair, tidak adil Bapak. Kalau hari ini Bapak Ibu saya minta misalnya, suruh buat daftar ketidakadilan yang kita rasakan, wah itu pasti panjang. Yang pernah kita alami, pasti panjang. Aku kok nggak lahir di keluarga yang kaya raya. Aku kok nggak lahir di keluarga yang kalau makan tuh enggak langsung mengembang gitu ya. Langsung rasanya jadi gede badannya. Belum lagi bicara soal perlakuan tidak adil oleh orang lain, oknum pejabat, dan lain sebagainya. Itu pasti banyak, Bapak. Belum lagi yang punya usaha. Merasa usahaku aja yang dipajeki, yang lain nggak dikasih pajak. Wah, ini banyak Bapak Ibu. Kabar baiknya adalah celaka yang mengadakannya. Firman Tuhan bilang, celakalah orang-orang yang mengadakan ketidakadilan itu. Itu kabar baik, Bapak. Berarti Tuhan punya sisi keadilan yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan itu faktanya Bapak Ibu. Banyak orang yang tidak adil dihukum Tuhan di dunia ini. Belum di akhirat. Ya. Di akhirat kita tidak usah pusing bagaimana. Kabar buruknya, nah ini ada kabar buruknya. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 16, firman Tuhan memperingatkan di tempat pengadilan sekalipun terdapat ketidakadilan. Loh, ini firman Tuhan yang bicara.
di tempat-tempat persidangan sekalipun terdapat ketidakadilan. Coba kita lihat negeri ini. Apakah benar-benar sudah merasakan yang namanya kemerdekaan? Apakah jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya? Kalau kita lihat saja secara umum, orang Kristen secara umum, semua gitu ya maksudnya, belum merasakan, yang dipersekusi itu tidak merasakan keadilan. Bagi mereka keadilan itu tidak ada Bapak, di negeri ini. Itu yang mereka rasakan. Harusnya kita sebagai tubuh Kristus juga merasakan penderitaan mereka kayak gimana. Belum lagi di seluruh dunia. Wah, di Indonesia baru dirusak tempat ibadahnya. Kalau di luar Bapak, orangnya Bapak, yang jadi sasaran empuk. Belum lagi dibully, dipersekusi. Lewat rumahnya saja harus menghadapi persekusi orang. Belum lagi tentang moral. Bagaimana keadaan orang Kristen seakan-akan dipaksa melanggar firman Tuhan, Bapak. Misalnya, suruh taat sama pemerintah. Firman Tuhan kan bilang, taat kepada pemerintah. Tapi ada aturan-aturan tertentu yang tidak bisa ditegakkan tanpa uang sogokan. Betul apa betul? Harus nyogok dulu supaya keinginan baik kita pada. Keinginan baik loh. Harus nyogok dulu supaya keinginan baik kita disetujui pemerintah. Coba. Berapa banyak aturan yang seperti itu? Oh, saya banyak dengar cerita orang-orang ini gimana ini? Ya mau gimana? Mau gimana? Tapi hati nuraninya enggak bisa. Ya susah kan? Kalau enggak nyogok, enggak jalan Bapak. Nah, ini keadaan yang seperti ini kita enggak bisa lewati. Kecuali mau pindah Bapak. Pindah negara gitu ya. Bisa. Tapi kenyataannya ini yang kita alami. Ketidakadilan. Walaupun ada keadilan. Ada Bapak. Ada. Di negeri ini ada keadilan. Ada. Tapi ketidakadilannya menurut saya lebih banyak. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen menghadapi ini? Mau tidak mau, suka tidak suka adalah back to Bible. Kembali kepada firman Tuhan. Ini bukan sekedar slogan. Back to Bible. Kayaknya ini slogan yang usang dari zaman dulu. Alkitab itu bukan buku usang, tapi nafas hidup Tuhan yang memerdekakan. Yang mengarahkan langkah setiap orang percaya pada saat kegelapan. Dan tidak hanya itu, menuntun sampai garis akhir. Back to Bible. Karena firman Tuhan ini bukan hanya mengajar, tapi juga memberikan kekuatan, memberikan kuasa supaya kita bisa berjalan dalam kebenaran sampai akhir. Nah, apa yang dikatakan firman Tuhan? Kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, harusnya ngerti. Apa ini? Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya. Tapi ini tidak cukup. Sebentar dulu. Jangan buru-buru bilang saya sesat Bapak Ibu. Ini tidak cukup. Ya, bukan berarti firman Tuhan kurang. Tidak. Ayat yang lainnya banyak bicara. Ya. Kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, tekun seperti semut. Tidak cukup cerdik seperti ular, tulus seperti merpati aja tidak cukup. Harus tekun seperti semut.
Firman Tuhan bilang itu. Belajarlah sama semut. Rajin kan. Jangan dibalik-balik ini Bapak. Tekun seperti merpati, jangan dibalik-balik. Merpati itu kalau tekun, dia cari jodoh Bapak Ibu. Kan suka merpati itu dibilang binatang paling romantis gitu ya. Harus tekun seperti semut. Seperti kisah janda dan hakim yang tidak adil. Di mana dia harus berjuang soal perkaranya. Ini kalau hanya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati saja, tidak cukup. Dia harus tekun seperti semut, harus berjuang dalam perkaranya. Memang kita harus berjuang kan? Berjuang Bapak, berjuang. Jadi harus tekun seperti semut, tulus seperti merpati, dan cerdik seperti ular. Tekun memperjuangkan dengan hikmat semaksimal mungkin. Gimana caranya? Misalnya dalam lingkungan kerja, kita punya atasan atau teman kerja yang tidak adil, difitnah. Sering kan Bapak Ibu, pernah kan mengalami gini, difitnah sama teman kerja, dibilang wah kita tidak kerja itu, tidak adil kan. Atasannya juga tidak melihat itu. Atasannya juga langsung menuduh kita, kamu tidak benar di kerjanya. Dipotong gajinya Bapak Ibu. Gimana cara menghadapinya? Kumpulkan bukti-buktinya. Jangan langsung kita bela diri. Kayaknya benar begitu ya. Usaha. Gimana cara kita mengumpulkan bukti-bukti bahwa kita tidak melakukan hal yang salah itu. Berusaha, berjuang. Misalnya dalam keluarga. Menghadapi pembagian warisan yang tidak adil. Wah ini banyak Bapak Ibu. Barusan ini kan rame. Anak angkat dapat warisan, anak kandungnya tidak dapat warisan Bapak Ibu. Karena yang rawat anak angkatnya. Wah, ribut gitu ya. Gimana cara menghadapinya? Win-win solution, cari solusi yang sama-sama di tengah gitu ya. Bukan satu menang, satu harus kalah. Sulit, memang sulit gitu kan. Loh keluarga gimana, masa mau dipecah gitu ya. Kan tidak bisa. Nah dalam pelayanan dikasih jadwal lebih banyak. Nah belum lagi ada teman pelayanan minta gantikan. Nah aku tidak bisa nih gantikan. Udah dikasih jadwal banyak gitu ya. Gimana ini? Wah, tetap melayani dengan hati yang murni. Sampaikan solusi, keluhan dan solusinya. Nah firman Tuhan sudah kasih tahu Bapak Ibu. Kalau seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Jangan dia makan. Ya hanya kita, oke, kita ngerti mungkin. Paham gimana cara menyelesaikan masalah. Benar lagi. Tidak melanggar firman. Tapi tidak mau berjuang Bapak. Maka sia-sia usaha kita. Harus berjuang. Dan firman Tuhan katakan di dalam perumpamaan janda dan hakim yang tidak adil tadi, di ayat 8-nya dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi usaha kita itu adalah bukti iman Bapak. Kalau kita tidak berusaha, belum beriman berarti. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan. Iman itu harus ada buktinya. Harus ada usahanya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah pembaharuan mindset. Pikiran kita, cara kita memandang kehidupan ini kita harus perbaharui. Yang namanya murid Kristus itu adalah transform mind. Pikiran yang diubah. Kita adalah hamba Kristus yang dimerdekakan
Sehingga hidup kita ini sepenuhnya milik Kristus. Jadi apapun yang Tuhan kehendaki, bukan yang Tuhan izinkan ya. Tuhan kehendaki, sebenarnya kata Tuhan izinkan ini agak kurang tepat Bapak Ibu. Saya dulu pernah pakai kata ini, terus ada teman saya bilang, masa Tuhan menghendaki dan Tuhan mengizinkan? Ini ada dua kehendak loh, nggak mungkin. Oh iya juga ya, tapi kebanyakan orang sudah pahamnya begitu. Ya. Yang Tuhan kehendaki atas hidup kita, perkara yang buruk sekalipun, kita harus terima dengan besar hati. Nah, saya akan pakai ilustrasi supaya kita mengerti bagaimana kita memperbaharui pikiran kita. Semoga ilustrasi ini bisa menolong kita. Pada tahun 1600-an, ada seorang budak kulit hitam. Dia dibawa ke Eropa untuk dijual. Zaman-zaman itu masih banyak budak. Tapi tidak ada yang mau beli si budak ini. Dia tidak ada yang mau beli, akhirnya dia marah dan wajahnya selalu muram. Dia merasa padahal aku ini baik. Aku ini bisa melakukan banyak hal, tapi kenapa tidak ada yang mau beli? Karena tidak laku-laku, akhirnya yang jual ini dinaikin harganya. Lu makan terus ini budak ini Bapak Ibu. Kan dikasih makan nih, ya kan? Biayanya tambah tinggi, tambah mahal. Budaknya tambah marah. Wah ini kalau hargaku dinaikkan, tambah tidak ada yang mau beli. Ini udah mahal, dinaikin lagi, tambah tidak ada yang mau beli. Tambah muram lah dia. Lalu tiba-tiba ada seorang tuan datang, dibeli ini budak dengan harga yang sangat mahal. Wah bingunglah budak ini. Duh kok mau ya? Ada orang mau beli budak dengan harga yang sangat mahal, yang tidak umum harganya. Dengan cukup mahal budak ini dibeli. Dibeli lalu budak ini dibawa ke rumah pembelinya ini. Sebelum sampai di rumahnya, lalu tuannya ini bilang sama budak ini, kamu bebas. Tambah bingung lagi Bang. Kok ada tuan yang gila, beli dia cukup mahal, belum disuruh kerja, dibebasin. Mana ada tuan seperti ini, begitu ya. Budak ini bingung. Tapi dia tidak bisa protes. Namanya budak, dia protes. Tidak bisa protes. Kok ada orang seperti ini? Lalu dia mikirlah dengan cepat. Kalau aku bebas, dibebasin nih, mungkin aku merdeka 1 jam, 2 jam, 1 tahun, 5 tahun. Tapi nanti kalau aku ketemu pedagang budak lagi, aku jadi budak lagi. Balik lagi Bapak Ibu. Akhirnya dia pikir, lebih baik aku jadi budaknya tuan ini. Yang sudah dimerdekakan aku ini dari penjualan budak, penjualan manusia. Lebih baik aku tinggal di rumah tuan ini yang baik ini. Kan baik nih Bapak. Dibeli harga tinggi, disuruh bebas. Tuan tadi itu adalah gambaran Tuhan Yesus. Budak itu kita Bapak. Kita mau seperti apa? Tuhan kita sudah beli kita dengan harga yang sangat mahal, dengan darahnya sendiri. Firman Tuhan bilang, kamu adalah hamba yang merdeka. Orang-orang yang telah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Apakah kita dengan cukup bodohnya kembali lagi ke perbudakan dosa? Rasanya kok akhirnya kita tidak jadi budak yang merdeka, kita jadi budak yang bodoh. Kalau kita kembali ke perbudakan dosa. Karena udah dibeli dengan mahal ini. Tapi kitanya kepingin bebas dari Tuhan ini, tidak Tuhan-Tuhanan lagi, balik lagi.
Mungkin kelihatannya enak ndak ke gereja, enak ndak ditegur, enak ndak dinasehati, enak ndak ada yang komen, Bapak Ibu. Hidup saya semau saya. Tapi sebenarnya kita balik ke perbudakan dosa lagi, Bapak. Balik lagi. Education set you free, debt make you servant. Perubahan mindset itu akan membuat kita bebas, Bapak. Tapi utang akan membuat kita jadi hamba, budak yang tidak pernah lepas, Bapak. Kita bersyukur punya Tuhan yang sudah membebaskan kita. Dengan darahnya kita ditebus merdeka dalam kasih karunia Tuhan. Tidak lagi kita di bawah hukum dosa, Bapak. Kita bisa bebas hidup memilih mana yang baik, mana yang jahat, Bapak. Apakah kita mau balik lagi ke perbudakan dosa? Maka kita harus pikir dulu. Tapi susah. Nah tadi berjuang, Bapak Ibu. Berjuang. Berjuang untuk bisa lepas dari dosa. Memang tidak mudah. Sulit, Bapak Ibu. Sulit. Sulitnya minta ampun. Apalagi kalau punya banyak teman. Wah. Harus meninggalkan teman-teman yang membawa kita ke hal-hal yang buruk tadi, Bapak. Jadi mari kita berubah dalam pikiran kita. Bahwa kita sudah ditebus, Bapak. Masa kita mau balik lagi jadi budak dosa? Nah yang ketiga yang harus kita lakukan adalah menjadi hamba yang mempercepat kedatangan Kristus. Nah sabar dulu, Bapak Ibu. Jangan buru-buru berpikir saya keliru lagi, Bapak. Bisakah dipercepat kedatangan Kristus? Sangat bisa. 2 Petrus 3 ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan apa ini? Mempercepat kedatangan hari Allah. Bisa dipercepat, Bapak. Gimana caranya mempercepat ini? Kita semua tahu kita tidak bisa beli waktu. Kita semua tahu tidak bisa beli waktu pakai apapun, termasuk pakai darah kita sekalipun kita tidak bisa beli waktu, Bapak Ibu. Tidak bisa beli waktu. Matius 24 ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri bilang, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Bisa dipercepat, Bapak Ibu. Saya pelajari kata mempercepat ini. Apa maknanya mempercepat ini? Ya memang mempercepat, Bapak Ibu. Bisa dipercepat, tidak ada terjemahan lain, tidak ada pemahaman lain. Dipercepat, waktunya dipercepat. Caranya gimana? Caranya hanya ada dua, Bapak Ibu. Menjadi hamba yang hidup kudus, menjadi hamba yang bersaksi. Dua ini. Dengan begitu Tuhan akan melihat orang-orang pilihannya sudah siap. Orang-orang pilihannya sudah siap menyambut kedatangannya yang kedua. Nah, kenapa ini penting, Bapak Ibu? Karena ketika Yesus datang kedua kali, di situ kita baru benar-benar merdeka. Hari ini belum. Secara rohani kita merdeka. Seandainya tiba-tiba kita lagi ibadah, tiba-tiba digeruduk, Bapak. Tiba-tiba disuruh bubar. Secara jasmani tersiksa, tapi secara rohani kita merdeka, betul ya? Atau yang gampang aja, tidak usah nunggu digeruduk. Kita lagi ibadah, tiba-tiba ada dangdut lewat, Bapak. Ganggu kan? Kenceng banget lagi. Secara jasmani kita tidak merdeka, keganggu ibadah kita. Secara rohani kita merdeka. Ya sudah, ampuni saja. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, kayak Tuhan Yesus di salib. Kita bisa bilang begitu kan? Ya udah, mereka tidak ngerti. Orang
belum percaya Yesus, biarin aja. Kita akan dengan gampang mengampuni mereka, betul ya? Tapi secara jasmani kita tidak pernah merdeka, Bapak. Kapan merdekanya? Kedatangan Yesus kedua. Makanya ketika Tuhan Yesus ada di bumi ini, selalu dan selalu orang-orang Israel termasuk murid-muridnya sendiri minta, kapan engkau memulihkan kerajaan Israel? Waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, murid-muridnya masih tunggu kan, masih nanya kan, kapan engkau memulihkan kerajaan Israel? Ya di bumi ini maksud mereka. Secara jasmani itu yang ditunggu-tunggu, Bapak. Nah, ini hanya akan terjadi ketika Yesus datang kedua kalinya. Tidak akan ada lagi air mata, sedih-sedih, duka cita, tidak ada, lelah tidak ada, kutuk tidak ada. Kita mau makan dengan bebas, tidak jadi gemuk, kolesterol dan darah tinggi dan lain sebagainya. Merdeka itu Bapak Ibu, betul ya? Itu hanya akan terjadi ketika Yesus datang kedua kalinya, Bapak. Baru benar-benar merdeka. Makanya kita sebagai orang pilihan harus mempercepat kedatangan Yesus kedua. Supaya benar-benar merdeka. Jadi jangan kita takut. Dengar TikTok saya takut, Bapak Ibu ya. Gempa bumi begitu ya. Bukan malah takut, malah kita senang. Kenapa? Lalu Yesus segera datang, kita segera merdeka. Bukan hanya secara rohani, tapi juga secara jasmani. Benar-benar merdeka. Makanya mempercepat, Bapak. Percepat kedatangan Yesus kedua. Berjaga-jagalah, kalau bukan kita, ada orang lain yang mempersingkatnya. Ada banyak orang lain, Bapak Ibu, yang hari-hari ini cukup ramai bicara soal kedatangan Yesus kedua. Nggak tahu Bapak Ibu lihat enggak di TikTok saya itu 23 sampai 25 September katanya Yesus datang, Bapak Ibu. Banyak itu, banyak banget di TikTok saya itu muncul begitu. Tanggal 23 sampai 25 September Yesus datang kedua kalinya. Suruh siap-siap semua Bapak Ibu. Apalagi di barat ya. Wah, itu ramai sekali. 23 sampai 25 September kita lihat apa yang terjadi. Apakah Yesus benar-benar datang saat itu? Saya tidak tahu. Saya tidak berani bilang salah. Tidak berani bilang benar juga. Loh kenapa? Loh tidak ada yang tahu hari dan jamnya Bapak Ibu. Bisa saja salah, bisa juga betul Bapak. Nah pertanyaannya, kalau betul, gimana kita? Siap? Siap Bapak? Harus siap ya. Disiapkan dari sekarang. Dan itu sangat mungkin Bapak. Sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena tanggal 7 September akan ada blood moon di Yerusalem Bapak. Ada bulan menjadi darah di Yerusalem. Itu salah satu tanda kedatangan Tuhan kedua. Salah satunya tanggal 7 September. Bapak. Jadi dekat-dekat itu pasti ada peristiwa besar di Israel. Bapak. Jadi kita harus berjaga-jaga. Kalau bukan kita yang mempersingkat, ada orang lain yang mempersingkat Bapak. Nggak bisa kita nyalain orang, gara-gara kamu aku nggak siap. Ya kita harus siap Bapak Ibu, kita harus siap. Dari sekarang. Itu kemerdekaan sejati. Ketika Yesus datang kedua kali, kita benar-benar merdeka. Nggak ketemu lagi atasan yang ngomel aja. Nggak ketemu lagi mertua, orang tua yang suka ngomel, yang nggak adil. Nggak ketemu lagi orang-orang yang berlaku tidak adil sama kita. Benar-benar dimerdekakan. Jadi pastikan kita ada dalam pemeliharaannya yang ajaib.
pastikan Bapak Ibu. Dengan berjuang, berusaha, lepas dari dosa, berjuang sekeras mungkin, segiat mungkin, setekun mungkin. Tentu dengan tuntunan Roh Kudus, supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa, supaya tidak lagi kita menghadapi yang namanya ketidakadilan demi ketidakadilan. Kita harus berjuang Bapak Ibu. Dengan kekuatan Tuhan Bapak Ibu. Menjadi hamba yang tunduk pada hukum Kristus dan dimerdekakan dari perbudakan dosa dan terus berjuang. Kristen ideal itu merdeka di dalam kehendak Tuhan yang adalah menjadi hamba Kristus. Itu merdeka Bapak Ibu. Jadi hamba Kristus itu merdeka walaupun belum sepenuhnya merdeka. Karena akan digenapi pada kedatangannya yang kedua. Jadi kita perlu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, dan tekun seperti semut. Untuk memperjuangkan hidup ini yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya yang mahal. Supaya kita menghambakan diri kepada Tuhan yang baik, yang mau beli kita dengan harga yang mahal. Lalu kita dimerdekakan Bapak. Dan gimana caranya kita jadi hamba? Percepat kedatangan Tuhan Yesus kedua dengan cara hidup kudus dan bersaksi. Supaya kita benar-benar mengalami yang namanya kemerdekaan sejati. Saat kedatangan Yesus kedua. Bukan takut, bukan semakin kita berpikir yang enggak, berpikir khawatir gimana nanti hidupku kalau nanti wah, tanda-tandanya kan mengerikan. Kayaknya kita hidupnya semakin dipantau, nanti tidak bisa jual beli. Firman Tuhan tidak bilang begitu Bapak. Firman Tuhan itu bilang begini. Kalau gereja dan firman Tuhan bersekutu, tidak akan dirusakkan sampai dia datang kedua kali. Percayalah saja bahwa firman Tuhan itu benar adanya. Bahwa kita akan dipelihara dengan pemeliharaan Tuhan yang sangat ajaib, yang tidak pernah kita bisa bayangkan. Yang pasti kita akan hidup merdeka secara rohani, mungkin juga jasmani, mungkin ya, karena saya tidak tahu ya gimana kita mau merdeka secara jasmani kalau tubuh Kristus di tempat lain juga tidak merdeka. Seharusnya kita cukup sedih. Saya kalau lihat berita Timur Tengah, apalagi di Syria, di Lebanon, di Irak, lihat gereja di sana, hati ini tergores. Rasanya kita di sini bisa ibadah dengan enak. Mereka di sana mau berangkat aja takut. Kita di sini bisa ibadah dengan enak. Telat Bapak Ibu. Kadang-kadang tidak datang Bapak Ibu. Wah kesiangan. Tidak datang. Mereka mau berangkat aja mungkin harus doa puasa semalaman Bapak Ibu. Supaya di jalan tidak dirampok, tidak dibunuh, tidak disiksa Bapak Ibu. Kita di sini dengan enak Bapak Ibu. Telat Bapak Ibu. Tidak datang pun asal-asalan. Mereka di sana saya lihat kalau mereka ibadah. Rasanya khusyuk sekali. Sangat sungguh-sungguh mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo kita jadi hamba yang mempercepat kedatangan Kristus. Hamba sejati itu tidak memakai Tuhan untuk tujuannya, tetapi membiarkan Tuhan memakainya untuk tujuan Tuhan. Ini merdeka Bapak Ibu. Ini hamba sejati. Jadi tidak lagi kita berdoa, Tuhan gimana caranya supaya saya hidupnya jauh lebih baik Tuhan. Gimana caranya supaya saya punya mimpi bisa berjalan dengan baik Tuhan. Kebalik doanya. Harusnya kita doa, Tuhan gimana supaya tujuanmu yang baik itu terlaksana di sini.
Gimana caranya supaya tujuan Tuhan, kehendak Tuhan itu bisa terlaksana di dunia ini, di bumi ini, di tempat kita ada. Dan pakai saya Tuhan. Untuk saya bisa jadi hamba yang merdeka dari kehendak-kehendak pribadi saya. Tapi saya menghambakan diri pada kehendak Tuhan. Supaya kerajaan sorga itu ada di dunia ini. Dan Yesus datang kedua kali. Supaya kita benar-benar merdeka. Tidak hanya secara rohani tapi juga secara jasmani. Benar-benar tidak ada sakit, tidak ada duka cita. Pengen ya Bapak Ibu ya. Tidak lagi kita lihat orang yang kita sayang meninggalkan kita. Malah kita ketemu dengan pasangan kita yang mungkin sudah meninggalkan kita. Orang-orang yang kita sayang yang sudah meninggalkan kita duluan. Kita berjumpa dengan mereka. Atau jangan-jangan tidak kepingin ketemu. Tidak kepingin ketemu. Aku punya utang sama dia. Belum ku bayar dia mati duluan gitu ya. Bertobat Bapak Ibu ya. Setelah kedatangannya yang kedua kita akan benar-benar merdeka. Amin.